Namaku Fajar, usia 25 tahun. Sudah setahun ini, aku hanya diam di rumah setelah lulus. Entah kenapa, aku merasa hampa, seperti dunia sedang berhenti. Teman-teman sudah sibuk dengan lanjut kuliah S2, kerja, atau sibuk membangun hidup. Sementara aku masih terjebak di kasur yang sama, pagi yang sama, dan hari-hari yang rasanya tak berarti. Sebelum admin mulai menceritakan kisah yang dialami Fajar, yuk kita saling kenal. Di kolom komentar, tulis dari kota mana sahabat YouTube Tinta Pena mendengarkan cerita ini. Jangan lupa bantu tembusin target admin sampai 250 like ya, agar admin lebih semangat. Semoga yang subscribe dan kasih jempol selalu diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala penyakit, dan dilapangkan rezekinya. Cerita ini bisa sahabat Tinta Pena dengarkan sambil rebahan. Gambar hanya pelengkap, jadi taruh saja layar ponselmu. Biarkan telingamu yang bekerja dan imajinasimu yang menjelajah. Hari itu, matahari terasa biasa saja. Aku duduk di teras, menatap jalanan kosong ketika ponselku bergetar. Sebuah pesan dari nomor yang cukup familiar. Ternyata dari Butari, ibunya Dika, temanku semasa kuliah. Kami memang beberapa kali saling sapa saat aku main ke rumah Dika. Tapi tidak pernah seakrab itu sampai beliau menghubungiku langsung. Isinya singkat. Ia menanyakan kabar, lalu bertanya, apakah aku bisa menemaninya keluar kota selama 3 hari. Katanya, ia ingin menjenguk saudara jauhnya yang sedang sakit. Suaminya sedang di luar negeri, Dika sedang kerja di luar kota. Ia tak nyaman pergi sendiri, apalagi berkendara cukup jauh. Aku terdiam cukup lama, bingung tapi juga penasaran. Selama ini, aku selalu menghindari interaksi. Tapi hari itu, entah kenapa, aku merasa terpanggil. Mungkin karena bosan, mungkin karena ia merasa dibutuhkan, atau mungkin karena diam-diam, aku memang ingin keluar dari rumah ini. Aku membalas pesannya. Kataku aku bersedia. Tak lama kemudian, Butari menelepon langsung. Suaranya terdengar hangat. Ia terdengar lega mendengar jawabanku. Kami pun sepakat berangkat lusa pagi. Dan ia akan menjemputku. Saat malam menjelang, aku mulai memikirkan keputusan tadi. 3 hari bersama ibu dari temanku. Menginap di kota kecil, tidur di hotel. Jujur saja, agak aneh. Tapi kupikir, tidak akan terjadi apa-apa. Aku hanya akan menemaninya, menjaga dan membantu seperlunya. Kupikir ini hanya perjalanan biasa. Kupikir tak akan ada yang berubah. Tapi aku salah. Pagi itu udara cerah. Aku berdiri di depan rumah membawa 1 tas ransel kecil. Mobil Butari berhenti perlahan di depan pagar. Beliau turun dari kursi pengemudi, mengenakan blus putih dan celana kain abu-abu. Wajahnya segar, lebih muda dari usianya. Rambutnya ditata rapi, dan senyum itu entah kenapa membuatku agak gugup. Kami berjabat tangan, lalu aku masuk ke mobil. Perjalanan dimulai dengan obrolan ringan tentang jalanan yang macet, tentang kampung kami yang makin ramai. Tapi tak butuh waktu lama kami mulai bicara soal hal-hal yang lebih pribadi. Tentang Dika yang katanya jarang pulang, tentang suaminya yang sibuk proyek luar negeri, dan tentang kesepian. Aku hanya mendengarkan, tapi
Makin lama, aku sadar nada suara Butari berbeda. Tak seperti ibu-ibu kebanyakan. Ia berbicara tenang tapi jujur, tidak sok menggurui, tidak cerewet, dan tidak menyembunyikan rasa lelahnya. Setiap jeda, napasnya terasa tulus. Sesekali kami tertawa, kadang kami diam cukup lama, tapi tak canggung. Sepanjang perjalanan, mataku sering mencuri pandang. Dari cara tangannya memutar setir, hingga sesekali ia menyibakkan rambutnya ke belakang telinga. Ada kelembutan yang selama ini tak pernah kuperhatikan. Mungkin karena dulu aku terlalu menganggapnya ibu temanku. Tapi di dalam mobil ini, semuanya terasa berbeda. Kami tiba menjelang sore, sebuah kota kecil di dataran tinggi. Udara sejuk, kabut tipis mulai turun. Butari mengajakku makan malam dulu sebelum ke hotel. Kami duduk di sebuah warung makan sederhana yang menghadap bukit. Angin menerpa pelan. Aku menatap wajahnya dari samping, dan untuk pertama kalinya, aku merasa nyaman. Bukan sebagai anak muda yang sedang menemani orang tua, tapi sebagai lelaki yang sedang menikmati percakapan hangat dengan seorang wanita yang bisa membuat waktu berhenti. Di hotel, kami disambut resepsionis muda yang tampak terburu-buru. Ada rombongan besar yang datang bersamaan, dan katanya kamar hampir penuh. Setelah beberapa menit menunggu, kami diberi satu kamar di lantai 2. Kecil tapi cukup bersih, 2 tempat tidur terpisah di sisi kiri dan kanan ruangan. Jendela menghadap hutan pinus. Aku sempat ragu, tapi Butari menoleh dan tersenyum kecil, lalu berkata tenang, "Aku percaya kamu anak baik." Kalimat itu sederhana, tapi nadanya membuat sesuatu dalam diriku bergetar pelan. Malam pertama di kota itu ditutup dengan teh hangat dan percakapan ringan di balkon. Tak banyak kata, tapi cukup untuk membuatku tertidur nyenyak. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa hadir dalam hidup seseorang, dan itu menenangkan. Malam di kota kecil itu begitu hening. Setelah membersihkan diri, aku keluar dari kamar mandi dengan rambut masih setengah basah. Butari duduk di sisi ranjang, sedang memijat kakinya yang katanya pegal karena perjalanan panjang. Ia mengenakan piyama longgar berwarna biru muda. Kesan keibuannya tetap terasa. Tapi ada sisi lain yang perlahan muncul. Entah dari cara ia duduk, atau sorot matanya saat memandangku. Kami sempat diam beberapa saat, hanya ditemani suara jam dinding dan gesekan angin yang menggoyang tirai. Aku duduk di tepi ranjang sebelah kanan, mengusap rambut dengan handuk. Lalu Butari berkata pelan, "Makasih ya, udah mau temenin aku, Jar." Aku hanya mengangguk, tapi kata-kata itu menggantung di udara, seperti sesuatu yang lebih dalam ingin disampaikan. Ia lalu mulai bercerita tentang kesepiannya, tentang hari-hari panjang di rumah yang hanya berisi bayangan suaminya yang sering tak pulang, tentang ruang makan yang dingin, tempat tidur yang selalu terlalu luas. Katanya, bukan kesendirian yang paling menyakitkan, tapi merasa tidak dibutuhkan. Aku mendengarkan, bukan sebagai anak muda yang kasihan, tapi sebagai laki-laki yang tahu bagaimana rasanya merasa kosong. Dan entah kenapa, aku merasa terhubung. Saat cerita itu mengalir, tubuh kami tetap berjauhan,
Tapi rasanya batin kami duduk saling berhadapan. Ia tak menangis, tapi matanya menyimpan hujan yang lama ditahan. Aku enggak pernah curhat sedalam ini ke siapa-siapa, katanya sambil menatap ke jendela. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Aku hanya berkata pelan. Kadang kita cuma butuh didengar. Ia menoleh pelan, lalu tersenyum. Senyum yang tak dibuat-buat. Lalu ia berdiri, meraih jaketnya, dan menyampirkan ke bahuku. Biar gak masuk angin, katanya. Sentuhan itu singkat, tapi cukup untuk membuatku kaku beberapa detik. Kami lalu menyalakan TV kecil di kamar, hanya sebagai pengisi suara. Tayangan dokumenter tentang satwa liar, tapi tak ada yang benar-benar menonton. Mataku sesekali melirik ke arahnya. Ia duduk menyandar di dinding, kakinya berselonjor, tangan kirinya menopang pipi. Aku ikut bersandar di atas ranjangku sendiri, tapi rasanya seperti sedang berbagi dunia yang sama. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Ia berdiri pelan, mematikan TV, lalu berkata, "Tidur ya, besok kita harus bangun pagi." Aku mengangguk. Lampu utama dimatikan, hanya lampu tidur kecil yang menyala redup di sudut kamar. Suasana mendadak sunyi, tapi di dalam dada ramai sekali. Aku menutup mata, membelakangi arah tidurnya. Tapi dalam gelap, aku masih bisa merasakan kehadirannya di belakangku. Napas pelan, gerakan kecil, kehangatan yang tak sengaja tumbuh dalam dinginnya malam pegunungan. Dan malam itu, aku tahu sesuatu mulai berubah. Hari kedua dimulai dengan suasana yang terasa lebih ringan, seolah semalam tak pernah terjadi apa-apa. Butari kembali menjadi sosok ramah, seperti biasa. Kami sarapan di warung kecil dekat penginapan, lalu berangkat ke rumah saudaranya yang sakit. Aku hanya mengenal mereka sebentar. Tapi sambutan hangat keluarga itu membuatku nyaman. Butari tampak bahagia, meski kelelahan mulai terlihat dari wajahnya. Tapi ada hal yang berbeda dari cara ia memperkenalkanku. Aku bersama Fajar, anak temanku. Suaranya lembut, tapi sorot matanya menyiratkan sesuatu yang lebih. Aku menanggapinya dengan senyum canggung, mencoba menjaga jarak yang kini mulai terasa rapuh. Siang dan sore itu kami habiskan di sana, makan bersama, bercanda, ngobrol panjang. Tapi pikiranku terus melayang ke malam sebelumnya. Saat aku memandang Butari dari kejauhan, aku menangkap sekelebat tatapan mata yang tak bisa aku artikan. Ada kerinduan, mungkin juga rasa bersalah. Aku pun tak tahu harus merasa apa. Menjelang malam, kami kembali ke hotel. Hujan turun pelan-pelan saat mobil memasuki jalan menanjak ke penginapan. Udara semakin dingin. Setelah mandi, aku duduk di ranjang sambil mengeringkan rambut. Butari mengenakan sweater rajut dan celana panjang. Ia membuat 2 gelas teh jahe, lalu duduk di sebelahku, di ranjang yang sama. "Ranjangnya lebih empuk," katanya sambil tersenyum kecil. Aku hanya mengangguk. Kami duduk berdampingan, menatap jendela yang basah oleh rintik hujan. Obrolan awalnya ringan, tentang teh yang terlalu manis, tentang udara dingin yang menusuk tulang. Tapi lama-lama, kami kehabisan kata. Diam yang menggantung itu bukan canggung, tapi menegangkan.
Ia memegang cangkir dengan dua tangan, perlahan menoleh padaku. Tatapan matanya lama, seolah sedang mencari sesuatu yang tak berani diucapkan. Dan entah kenapa, aku tak mampu mengalihkan pandanganku. Detik-detik berlalu tanpa suara, hanya ada hujan, napas, dan detak jantung yang berdebar tak menentu. Tiba-tiba, tangannya menyentuh jemariku. Genggaman itu pelan, ragu tapi nyata. Ia tidak berkata apapun, dan aku pun tak bisa berkata. Genggaman itu bukan ajakan, bukan juga penegasan, tapi kejujuran. Kejujuran dari dua orang yang tak lagi tahu harus menjaga apa. Tubuh kami tidak bersentuhan penuh, hanya jari, hanya kulit. Tapi itu cukup untuk membakar seluruh udara di kamar. Lama kami duduk seperti itu, dalam sunyi yang hangat, dalam ruang sempit yang perlahan memenjarakan logika. Aku tak tahu siapa yang lebih dulu melepaskan, tapi setelah genggaman itu putus, kami sama-sama memalingkan wajah, seolah sepakat. Dalam diam ini terjadi, tapi tak boleh dilanjutkan. Malam itu, kami tidur seperti biasa, dua ranjang, dua tubuh, tapi satu perasaan yang mulai tak bisa dikendalikan. Aku menutup mata, tapi pikiranku terus memutar ulang kejadian tadi. Sentuhan yang terlalu singkat, tapi terlalu dalam. Pagi itu, sinar matahari menembus tirai tipis jendela dan membangunkanku dari tidur yang tidak benar-benar lelap. Aku menoleh ke sisi lain kamar. Butari sudah duduk di meja kecil dekat jendela sambil menikmati kopi. Ia mengenakan kemeja santai warna biru muda dan celana panjang kain. Pandangannya menerawang keluar ke arah perbukitan yang diselimuti kabut tipis. Aku bangkit perlahan, berusaha tak mengagetkannya, tapi saat matanya bertemu dengan mataku, ia hanya tersenyum ringan. Tidak ada yang dibicarakan soal semalam, tidak tentang genggaman tangan, tidak tentang diam yang terlalu panjang. Semua seperti kembali biasa, terlalu biasa. Tapi aku tahu, sorot matanya telah berubah, dan aku yakin sorot mataku pun tak sama lagi. Kami bersiap untuk sarapan, tak banyak bicara, tapi keheningan itu tak lagi terasa canggung, justru membuatku ingin terus berada di dekatnya. Saat kami duduk di warung kecil yang sama seperti kemarin, ia menggoda ringan soal aku yang bangun kesiangan. Aku tertawa, ia ikut tertawa, tapi dalam tawa itu ada sesuatu yang mengganjal, seolah kami sedang menyembunyikan sesuatu di balik mata masing-masing. Sepulang dari sarapan, kami berkemas. Hari itu, rencananya akan kami habiskan dengan mengantar barang titipan dari keluarganya, lalu bersantai sebelum pulang esok harinya. Di mobil, ia memainkan musik lembut dari ponselnya. Aku duduk di sebelahnya, memandang jalan yang menurun ke arah kota kecil itu. Hujan semalam menyisakan aroma tanah basah yang anehnya membuatku tenang. Di sela perjalanan, ia sempat menoleh dan berkata, "Kamu asik banget ya, orangnya enak diajak jalan jauh." Ucapannya seperti pujian, tapi terdengar juga seperti cara halus untuk menguji perasaanku. Aku hanya tersenyum dan menjawab seadanya. Sore harinya, kami kembali ke hotel. Kami duduk di lobi, memesan minuman hangat. Angin sore membawa udara dingin ke seluruh tubuhku, tapi rasa itu tak sebanding dengan sejuknya kehadiran Butari di dekatku. Bahkan saat kami tidak berbicara, aku tetap merasa cukup. Aku mencoba menepis semua bayangan yang mulai mengganggu pikiranku. Ini ibu temanku, ibu dari Dika. Tapi hatiku seperti menolak semua logika. Saat mata kami bertemu, aku merasakan ada perasaan yang tumbuh. Bukan hanya nyaman, tapi lebih jauh, lebih. Aku ingin menahan perasaan itu, menekan dalam-dalam. Tapi semakin aku coba mengabaikannya, semakin ia membesar. Gila rasanya membayangkan betapa ringkih batas antara kasih sayang dan ketertarikan.
Malam itu tidak berbicara banyak. Ia terlihat lelah, tapi tetap menyiapkan air hangat untukku. Saat ku terima handuk darinya, tangan kami bersentuhan lagi. Sekilas, tapi cukup untuk membuat jantungku berdetak tak karuan. Kami tidur di ranjang masing-masing. Malam itu tidak ada genggaman, tidak ada obrolan panjang, tapi aku tahu perasaan itu belum padam, justru semakin tumbuh. Dan aku mulai takut-takut. Aku akan jatuh terlalu dalam pada sosok yang seharusnya hanya kuanggap ibu temanku. Pagi itu terasa lebih dingin dari biasanya, padahal matahari sudah tinggi dan kabut mulai menipis. Suasana kamar hening, hanya suara koper yang diseret Butari dan resleting yang ditarik pelan. Tak ada obrolan pagi, tak ada senyuman seperti 2 hari sebelumnya. Semua terasa hambar. Kami turun ke lobi untuk check out. Ia mengucapkan terima kasih singkat pada resepsionis dan aku membawakan kopernya ke bagasi mobil. Sepanjang itu, pikiranku kacau. Ada sesuatu yang tertinggal di kamar tadi. Bukan barang, tapi rasa. Dan aku tahu, rasa itu tak akan semudah itu dikemas dan ditinggalkan begitu saja. Kami mulai perjalanan pulang. Mobil melaju menembus jalan-jalan sempit yang sepi. Tak ada musik, hanya suara mesin dan gemerisik angin yang menerobos celah kaca. Sesekali aku mencuri pandang ke arah Butari, tapi ia menatap lurus ke depan. Tenang tapi tak terlalu tenang. Tangannya menggenggam kemudi, tapi aku yakin pikirannya juga tak sepenuhnya di jalan. Beberapa kali aku ingin membuka suara, menanyakan perasaannya, menanyakan apa yang terjadi semalam, tapi bibirku seakan terkunci. Rasanya, semua kata yang ingin kuucapkan hanya berakhir di tenggorokan. Takut salah, takut merusak, takut kalau ternyata semua yang kurasa hanya sepihak. Kami singgah sebentar di rest area untuk makan siang, tapi hanya sebentar. Ia tampak tidak terlalu lapar, dan aku sendiri hanya mengaduk-aduk nasi. Kami tak membahas hal pribadi sama sekali,